Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Ijtihad dalam Islam, dengan dosen pembimbing Bapak Mu'anif Ridwan SPD MH. Sebelum memasuki materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ambo Aziz dari semester 6, jurusan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dengan NIM 403191010006. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahadah, yang berarti berani, upaya yang sungguh. Istilah bahasa Indonesia, ijtihad merupakan menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk mengiktibatkan suatu hukum agama yang dilakukan oleh seorang ulama dan sekelompok ulama yang memenuhi persyaratan tertentu. Ijtihad ulama yang digunakan dalam memutuskan suatu hukum ada dua. Yang pertama, ijma atau konsekuen untuk kesepakatan menurut pandangan usul fikih, kesepakatan para ulama Islam tentang hukum pada pasca Rasulullah SAW setelah wafat. Yang kedua, kias. Kias secara etimologi berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Hukum ijtihad. Hukum ijtihad ada 4. Yang pertama yaitu ain. Ain merupakan bagi orang muslim yang memenuhi kriteria mujahid yang meminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam naas, maka hukum ijtihad menjadi wajib ain atau fardu ain. Yang kedua, kifayah. Kifayah merupakan bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujahid yang meminta fatwa hukum alas suatu peristiwa yang terjadi tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi wajib kifayah. Artinya, jika mujahid tidak melakukan ijtihad pada kasus, maka ia akan berdosa. Yang ketiga, yaitu sunnah. Sunnah, hukum ijtihad menjadi sunnat jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak tahu, belum terjadi. Yang terakhir yaitu haram. Haram, ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qat'i, baik dalam sunnah Al-Quran maupun al-sunnah lainnya, atau ijtihad atas peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijma'. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad akan selalu berkembang. Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah. Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena Islam dan umat Islam berkembang dari zaman ke zaman, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang akan datang. Dalam masyarakat itu senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Islam di setiap zaman. Syarat-syarat menjadi mujahid. Yang pertama yaitu berakal sehat. Yang kedua Islam. Yang tiga dewasa.
dan yang terakhir yaitu kuat daya ingatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.